Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MIS semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Dan juga MIS harap anak-anak MIS masih semangat mengikuti pembelajaran daring. Dan tidak lupa kita sama-sama berdoa ya, agar keadaan segera membaik dan kita bisa beraktivitas, belajar, mengajar seperti biasa ya. Dan jangan lupa ibadah sholatnya. Oke. Nah, pagi ini kembali lagi bersama Miss Gibi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, kita flashback sebentar ya, pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui beberapa minggu terakhir. Ya, pada tema 1, anak-anak Miss masih pada ingat tidak apa saja materi yang sudah kita bahas? Yaitu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas di dalam bacaan. Terus anak-anak Miss juga sudah mengetahui ya jenis-jenis paragraf itu apa saja. Terus juga bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks atau pada bacaan. Terus juga bagaimana kalian membuat simpulan. Lalu di tema kedua kita masuk juga bagaimana menguraikan informasi dari buku melalui kata tanya ya kan, menggunakan 6 aspek kata tanya. Terus bagaimana cara mengklasifikasikan atau pengelompokan informasi yang disajikan buku tersebut. Dan setelah mengklasifikasi, bagaimana cara menampilkan atau menyampaikan hasil klasifikasi kamu terhadap suatu teks. Nah, untuk pada siang hari ini ya, kita masuk ke tema 3. Anak-anak Miss yang punya buku bisa buka halaman 30 dari mulai halaman 30. Nah, kita masuk ke pengertian teks eksplanasi. Oke. Nah, teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Nah, anak-anak Miss bisa baca ya. Di situ ada tulisan definisi dari atau pengertian dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini apa sih Miss? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal. Ya, jadi biasanya hal yang dipaparkan pada teks ini berupa fakta ya, yang benar-benar terjadi, tidak karangan ya. Terus isi teks eksplanasi disampaikan secara detail. Terus juga teks ini berisi proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, proses tersebutlah yang akan dipaparkan secara detail dengan tahapan-tahapannya. Ya, jadi teks eksplanasi ini dia menjelaskan mengenai suatu proses. Biasa berkaitan, contohnya kita ambil berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, contohnya misalnya seperti apa, Miss? Penjelasan mengenai gejala alam seperti pelangi, contohnya. Terus, gunung meletus. Bagaimana proses terjadinya gunung meletus? Terus, proses terjadinya hujan. Terus apa lagi? Kejadian yang sering ada di sekitar kita. Misalnya, terjadinya banjir, terjadinya longsor, apalagi seperti tsunami. Nah, kejadian-kejadian yang ada dan pernah terjadi itu pastinya memiliki proses. Nah, prosesnya itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Teksnya itu berisi tahapan-tahapan terjadinya si kejadian tersebut gitu. Jadi yang dipaparkan dia secara detail dengan tahapan-tahapannya. Misal, kalau kita ambil contoh apa ya?
kalau hujan. Nah, misalnya, air hujan itu kan, air itu kan sumber daya alam kita kan, yang penting bagi kelangsungan perkembangan hidup kita. Terus hujan itu bagaimana terjadinya sebelum terjadi hujan? Misalnya turun hujan itu kan tetesan-tetesan air dari langit ke bumi, dan terjadinya itu melalui beberapa tahapan, dari air danau, sungai, laut, dan sebagainya yang meluap mengalami penguapan akibat adanya panas matahari. Jadi panas matahari itu yang menguap dari air danau, sungai, dan laut. Terus uap-uap tersebut bergerak naik ke langit. Nah, proses ini dinamakan evaporasi atau penguapan. Nah, setelah sampai di atas, uap itu mengalami proses lagi dan sebagainya. Nah, jadi proses-proses itulah, tahap-tahap itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini emang harus berupa fakta yang benar-benar terjadi. Jadi tidak ada karangan atau pengandaian ya, misalnya itu dibuat-buat tanpa kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Jadi teks eksplanasi ini cenderung atau sering kita temukan dalam pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam. Ya, seperti Gunung Merapi. Nah, prosesnya itu ada sebelum gunung itu meletus. Apalagi baru-baru ini kemarin Gunung Sinabung ya, di sekitar kita mengalami letusan-letusan Gunung Merapinya gitu. Nah, proses itulah yang disebut terus dituang ke dalam bentuk tulisan, dan itulah yang dinamakan teks eksplanasi. Tapi teks eksplanasi ini bisa juga misal kita, kalau anak-anak MIS pernah berkunjung ke museum. Nah, kadang di museum kita kan melihat benda-benda yang dipamerkan kan di museum itu. Nah, lalu di benda-benda sejarah itu ada tulisan kecil di depannya. Nah, penjelasan kecil itulah mengenai benda tersebut, biasa berisi mengenai benda tersebut kan. Nah, penjelasan tersebut itulah biasa terdiri dari nama, sejarah benda, proses benda tersebut ditemukan atau diciptakan, dan lain sebagainya. Nah, penjelasan-penjelasan itu bisa termasuk dengan teks eksplanasi. Jadi dia benar terjadi gitu. Dan tujuan dari teks eksplanasi ini dibuat untuk apa, Miss? Nah, teks tersebut pastinya memiliki tujuan. Jadi teks eksplanasi dibuat tidak ibaratnya ini dibuat tidak mungkin tanpa alasan gitu. Ya, jadi tujuan suatu teks eksplanasi untuk memberitahukan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Jadi tujuan dari teks itu memberikan penjelasan bagi yang membaca teksnya. Nah, penjelasannya apa? Tergantung dari proses ataupun sesuatu yang ingin dipaparkan si penulis. Ya, contoh misalnya proses terjadinya hujan. Nah, selama ini yang kita tahu hujan ya jatuh dari langit ke bumi. Tapi kita tidak mengetahui prosesnya itu bagaimana sebelum air itu jatuh, tetesan itu jatuh ke bumi. Nah, prosesnya itulah yang dipaparkan dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan tersebut disebut dengan teks eksplanasi. Ya, jadi teks eksplanasi ini disusun itu berdasarkan prinsip sebab akibat gitu. Nah, akibat itu terjadi pasti ada sebabnya. Ya, seperti proses hujan itu terjadi pasti ada sebabnya. Proses banjir itu terjadi ada sebabnya. Sebabnya apa? Misalnya penebangan hutan secara liar, ya, pembuangan sampah
sembarangan dan sebagainya. Nah, proses-proses itu, tahapan-tahapan itulah yang dituangkan ke dalam tulisan sehingga tulisan tersebut yang berisi informasi tentang terjadinya sesuatu melalui tahapan-tahapannya, itulah disebut dengan teks eksplanasi. Nah, oke. Miss harap anak-anak Miss paham ya apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, untuk hari ini materinya sampai di situ dulu, hanya penjelasan mengenai tentang teks eksplanasi. Dan juga Miss akan memaparkan sebuah video contoh dari teks eksplanasi. Jadi anak-anak Miss lebih paham apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, baca baik-baik dari video yang Miss paparkan ya. Nah, temukan tidak ada nggak tahapan-tahapannya sebelum terjadinya sesuatu tersebut yang ditulis penulis ya. Oke, sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.